kesempatan ini kita juga mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan, yakni Yerusalem surga. Dan kita ucapkan mohon untuk keluarga yang kita sertakan sama kekuatan kolaborasi serta keyakinan bahwa Tuhan senantiasa bersama kami. Tuhan tak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada kita setia. Dan sekaligus kita mohon agar iman kita akan kebangkitan, akan kehidupan abadi juga. Kita nyatakan sesuatu kepada kita lakukan. Saya kemuliaan kepada Allah di surga. Komplit. Marilah berdoa dan bergerak menuju di kau sendiri. Maka kami mohon, sertailah kami selalu dengan roh dan keluarga dan kita sekalian mendoakan Bapak Iwan yang dipanggil Tuhan. Saya tidak menyangka begitu perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya harus kehilangan belahan jiwa saya dengan tidak memberitahu. Tuhan tidak memberitahu saya besok kamu kehilangan suami.
Fotonya di atas mas. Kak, fotonya tengah kak. Fotonya di bawah. Mbak, fotonya di tengah. Ya, biar adik. Bawa dek. Ya. Nah. Izin nyala. Dari rekan-rekan media ini. Di sini kok. Oke, iya. Mas, Oh, baju merah. Mas, Mas baju merah. Mas geser dulu mas. Mas baju merah geser Mas, dulu. geser. Ya, satu dulu, bentar, satu. Ya. Penyelenggaraan kegiatan pada malam hari ini. Ya, pada peristiwa yang baik ini 1000 harinya kita mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan bahwa apa yang selama ini keluarga begitu sebagai pendoa kita sering mendoakan saja. Jadi hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita tidak pernah membicarakan hal-hal semacam itu. Betul, kita hanya berdoa semoga saudara saya Iwan bisa damai di surga. Itu yang kita harapkan demikian. Mengenai yang lain saya tidak bisa memberikan jawaban. Betul, Untuk keterangan apapun saya tidak bisa. Jadi saya mengucapkan syukur hari ini bisa Uskup Agung Semarang bisa memimpin Ekaristi. Kebetulan ada kardinal yang hadir. Itu kardinal emeritus. Kardinal emeritus itu kardinal yang pensiun. Kardinal asli di Indonesia itu ada satu di Jakarta, yaitu Kardinal Ignatius Suharyo. Itu ada di Jakarta. Dan beliau menggantikan Kardinal Julius Darmo Atmojo yang ini. Sekali lagi untuk kesempatan yang baik ini saya mengucapkan syukur karena banyak teman-teman baik dari relawan dari Bapenda juga teman-teman lingkungan di gereja sini itu sudah mendoakan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Termasuk panjenengan bisa mungkin meliput sini ya. Acara misa ini merupakan misa syukur atas kegembiraan dan Iwan sudah berada di surga. Itu iman. Kalau pesan dari beliau untuk keluarga tadi mungkin barangkali berson jenengan seperti apa pesan-pesan beliau untuk keluarga tadi. Untuk beliau makanya tetap konsisten dengan doa. Dan Uskup tadi yang menyampaikan itu memang dalam waktu 1000 hari ini ya, rasanya masih seperti kemarin saja. Meskipun beliaunya tidak ketemu, tetapi keluarga sering komunikasi saat itu. Nah, dalam kesempatan ini memang Uskup juga menyampaikan kita selalu berdoa. Jadi, semoga kasus yang terjadi bisa terungkap. Itu. Terima kasih. Nasmanipun Bapak Pak Adi Nugroho. Pak Adi Nugroho. Edi Y nggih. Edi Nugroho. Nggih. Selaku penyelenggara. Kebetulan saya diminta keluarga Koordinator untuk koordinator acara. acara ini. Nggih, suwun Pak Edi. Oh, nggih, Pak Edi. Iya, Pak, layar. Iya mas. Bagaimana ini, Pak? Iya, 1000 hari ini, Pak. Bagi panjenengan selaku kuasa hukum, apa maknanya nih, Pak? Ya, makna ini tadi udah dijelaskan ya Pak Edi selaku ketua panitia
saya mengenai acara 1000 hari ini. Ini sekaligus sebetulnya memori mengingatkan kita semua bahwa negara masih punya PR. PR di mana Iwan dulu dipanggil sebagai saksi perkara di tanah di Mijen. Tanah itu merupakan fasos dari swasta yang diserahkan Pemkot tahun 2010. Dia mau dimintai keterangan terkait itu 8 bidang tanah itu tanggal 23 itu beliau diundang, ada surat panggilan melalui kantor Bapenda. Tanggal 24 tidak pulang, tanggal 25 dijadwalkan hadir tapi menjadi tidak hadir, dan 8 September 2022 jenazahnya diketemukan dan sampai sekarang pelakunya belum terungkap. Nah, 1000 hari itu sebetulnya memori dari kita. Ada pekerjaan rumah yang menjadi kewajiban negara untuk mengungkap itu yang sampai sekarang belum tuntas. Jadi prinsipnya Iwan itu adalah saksi. Negara gagal melindungi Iwan sebagai saksi, sehingga dia hilang dan kemudian ditemukan jenazahnya. Dalam koridor negara gagal melindungi Iwan sebagai saksi, ini adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan. Di situ, itu poin pertama. Poin kedua, jangan sampai negara sudah gagal melindungi Iwan sebagai saksi, ia kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal, jangan sampai kemudian pelakunya nggak terungkap. Sudah gagal melindungi Iwan sebagai saksi, gagal pula mengungkap pelakunya, repot ini. Itu yang kita mohon agar terutama Polda Jateng ini, karena yang manggil Iwan sebagai saksi itu Polda. Jadi mohon Kapolda untuk memberi atensi khusus masalah ini. Karena kemudian setelah pemanggilan itu ya diketemukan kondisi meninggal. Sampai sekarang nggak terungkap setelah 1000 hari itu. Sehingga mohon dengan sangat ini menjadi atensi Kapolda, Kapolrestabes, Kapolri untuk bisa mengungkap pelakunya. Itu PR-nya. Yang ketiga, Iwan dipanggil terkait 8 bidang tanah sebetulnya di Kecamatan Mijen, 4 di Kelurahan Pesantren, 4 di Kelurahan Jatisari. Yang di Kelurahan Pesantren itu di belakang kampus Unika, yang di 4 Kelurahan Jatisari itu di sirkuit Mijen dan sekitarnya. Itu dari tahun 2010. Nah, yang disampaikan Polda selama ini adalah Iwan akan dipanggil sebagai saksi untuk masalah sertifikasi balik nama tahun 2010, tapi anggaran nggak kepake, kemudian tidak diketemukan kerugian negaranya. Kalau kasusnya hanya itu, Iwan nggak mungkin mati, Mas. Toh kasus itu kalau dibilang tidak ada kerugian negara, tetapi kenapa beliau mati? Berarti ada kasus lain, tapi tetap terkait tanah itu gitu loh. Jadi tolong dikejar itu kasusnya apa kok sampai dia terkait tanah itu, tapi di luar dana sertifikasi. Jangan yang digembar-gemborkan dana sertifikasinya tok. Tapi carilah kasus yang menyebabkan ia meninggal terkait 8 bidang tanah itu apa gitu. Contohnya ini misalnya kalau di daerah lain ya, Bekasi, Bogor, DKI itu ada pengembang menyerahkan tanah menjadi kewajiban dia nih ya. Karena dia pengembang, dia punya kewajiban menyerahkan tanah untuk fasos. Tapi ada kasus misalnya ini, tanah itu sudah diserahkan ke Pemda tapi kok dibeli lagi. Padahal harusnya nggak beli gitu loh. Nah ini kan mungkin itu kan hal-hal semacam itu kan mungkin harus dicari gitu loh. Nah ini yang mestinya harus diusut sampai sejauh itu, atau hal-hal lainnya kita masih belum tahu, tapi tolong ini diusut gitu loh. Kira-kira itu sih yang mungkin ingin kita sampaikan. Satu, bahwa 1000 hari itu Iwan belum mendapat keadilan dan mengharapkan keadilan. Keluarga butuh keadilan, tapi masyarakat juga butuh kepastian dan butuh keadilan itu. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang di kasus ada masalah Pemkot aja, pasti larinya ke kasusnya. Apapun itu. Ini artinya masyarakat menunggu, lama menunggu dan terus bertanya gitu loh. Jadi tolong ini segera untuk negara bertanggung jawab untuk bisa mengungkap dan memberikan keadilan terhadap kasus ini. Kira-kira itu sih. Langkah-langkah hukum apa ya mungkin yang sedang disiapkan ini, Mas,
dari Sementara ini kita koordinasi terus baik dengan Polda, Krimum ya, maupun teman-teman di kepolisian, Polres. Tapi kita juga lagi mengumpulkan data ya, kalau memang data ini nanti cukup solid ya kita akan sampaikan ke KPK juga data itu. Artinya selama ini kita tidak hanya menunggu, kita juga melakukan investigasi. Memang ada dokumen-dokumen yang masih butuh pendalaman, tapi kemungkinan tidak menutup itu kita siapkan untuk nanti agar KPK membantu mengusut tipikornya yang barangkali menjadi motif pembunuhan dari yang menyebabkan kematian almarhum ini. Kira-kira itu sih iya. sementara ini. Ini kan dinamika Ini jelas loh, di panggilan itu ada disebut 8 bidang tanah dari swasta ke Pemkot. Dan itu luas loh mas, 49,2 hektar. Gede tanah itu. Nah, ada apa sebetulnya di balik tanah ini atau sebagian dari tanah ini itu ada apa gitu loh. Ini tolong dikejar gitu loh maksud saya. Nah, kalau kita itu kan bukan penyidik ya. Kita punya keterbatasan untuk menyelidiki. Tapi Polri itu kan penyidik. Dia punya kewenangan untuk manggil, nyita. Apalagi sejak September 2022 sebetulnya Polres kan waktu itu Kapolres sudah menerbitkan sprindik. Sprindik itu artinya sudah sidik. Artinya dia sudah bisa manggil, nyita, segala macam dia nyari dokumen kan bisa gitu loh. Apalagi ini Polres kan di backup Polda juga gitu. Jadi Polri juga ya, terus tolong ini supaya dikejar gitu. Sprindik yang mana? Sprindik pembunuhan sudah terbit loh. September 2022 ada. Geser. Ke Semarang, saudara BK Ulung waktu itu sini kan kita sempat gelar, saya ikut juga. Ada yang dijelaskan sprindiknya terbit loh. Artinya sebetulnya kan ini bukan lagi lidik. Enggak bisa. Dia bisa lah manggil paksa. Nah, kok buktinya kemarin ada penyitaan. Itu kan bukti perkara ini memang sudah sidik. Ada handphone sita dikirim ke Mabes gitu loh. Nah, ini kan mestinya harusnya bisa Polri sebagai lembaga yang memiliki keterampilan, memiliki scientific crime dan segala kewenangannya harusnya bisa kasus itu sih. Tapi keluar Majalah koordinator demonya kan pemuda kan asisten. Iya. tunggu. Sama apa sambutan enggak sambutan enggak ya aku dirimu tadi menyebutkan tidak harus sedih tapi harus tetap mengucap syukur. Sebenarnya apa yang dirasakan keluar ketika sampai hampir 3 tahun ini enggak terungkap? Sebenarnya pastinya awalnya kecewa karena maksudnya kenapa selama ini ya kembali lagi mau nggak mau hidup terus berjalan gitu yang harus dijalani ya tetap dijalani terus ya cuma bisa berpasrah sebenarnya sekarang. Tapi di keluarga sendiri artinya sudah menjadi sesuatu yang pasrah tadi, tapi tetap optimis ya. Pasrah tapi tetap berjuang. Pasrah dalam arti bukan berarti yang benar-benar lepas, yang pasrah itu enggak. Cuma kita tetap mengusahakan apa yang harus diusahakan. Tapi ya kembali lagi hasil akhir itu kan tetap di tangan Tuhan dan kita sebagai manusia, apalagi kami keluarga itu yang mau nggak mau pasti bagaimanapun hidup terus berjalan. Keluarga masih yakin nggak ini berkaitan dengan pekerjaan? Kalau keluarga sebenarnya masih yakin, cuma ya biar nanti waktu yang menjawab. Oke. Mbak Saras. Artinya keluarga ini sepertinya sudah kehabisan duka, sudah kehabisan tangis. Tapi artinya ini bukan sebuah kedukaan lagi ya, artinya ini tetap mengucap syukur, ikhlas. Kalau ya nek kalau secara manusia ikhlas ya mungkin dengan berjalannya waktu kita masuk sudah 3 tahun, hampir 3 tahun masuk selalu nangis terus kan ya. Misalnya kita main mata kita sudah lama-sama kering juga, kasusnya masih
stuck gitu aja. Ya sudahlah, makanya anak-anak ya sudah mau untuk kita juga, saya anak-anak menguatkan saya menguatkan anak-anak, sudah untuk kedepannya ya jalan seperti biasa, walaupun tidak ada almarhum ya mungkin anggap saja almarhum itu ada, tapi kita ada, tetap ada di rumah Sekitar kita, ada ya. di sekitar kita. Saya kadang juga merasakan saya sedih saat itu penghiburan, saya tidak bisa melihat. Tapi rasa optimis itu masih ada. Optimis itu pasti, karena saya punya iman. Optimis itu pasti, tapi untuk kapan tersampaikan gitu, kita tinggal tunggu waktu Tuhan. Nah gitu. Menurut saya sih, saya nggak bisa, saya nggak mau sih minta sama Tuhan aku mungkin juga dan juga dia kalau secara manusia aja mungkin lelah ya, kok tak jaluk terus ya udah Tuhan, saya mau Tuhan aja. Terakhir Bu, ada keyakinan nggak ini masih terkait pekerjaan Pak Yor? Masih sih menurut saya. Untuk hal-hal lain saya merasa saya didik, saya udah aneh-aneh sih orangnya. Menurut saya pribadi, saya punya dia itu Hanya ini tidak lepas dari posisi Iwan di Bapenda. nggak tahu saya apapun yang posisi apa yang kami masalah kerjaan sih. Hal-hal lain kan saya tidak pernah menemui dia apapun, nggak pernah.